Bismillahirrahmanirrahim. Dalil sifat wahdaniyah. Jika tidak ada sifat esa pada Allah, niscaya tentu ada yang menduainya pada segala macam perbuatannya. Kalau ada dengan Allah syarikatnya, yang bersamaan keduanya pada ketuhanan, niscaya tidak akan terdapat sesuatu apapun di dunia ini, karena ada dua alasan. Pertama, jika dikatakan mereka sepakat mengerjakan sesuatu dari alam ini, tidak mungkin, karena kita harus melihat dahulu pada barang yang paling kecil, yang tidak mungkin lagi dibagikan. Kalau mau pula dibagi, hilanglah ia. Itulah yang disebut jauhar farad, benda yang tidak mungkin lagi dibagi. Pada jauhar farad inilah kita melihat lebih dahulu, mungkinkah mereka memperbuatnya serentak. Akal mempertimbangkan dan ia memutuskan tidak mungkin. Kenapa? Perhatikanlah, dua ujung pisau yang sama-sama kita tancapkan kepada sekeping papan, mesti terdapat dua lubang bekas dua ujung pisau tersebut. Demikian juga dua buah ujung pena tulis yang kita tancapkan ke selembar kertas, pastilah bekas ujung pena itu dua juga. Tidak mungkin satu bekas dari dua yang memberi bekas. Sedangkan pada benda jauhar farad, maka dia benda yang tidak bisa dibagi dua lagi. Demikian juga tidak mungkin dua bekas kekuasaan dari dua Tuhan yang sama-sama bekerja sekaligus pada menjadikan jauhar farad, yang karena ia tidak mungkin lagi dibagi dua. Sedangkan bekas dua kekuasaan itu tadi tidak mungkin hanya satu, akan tetapi mesti dua bekasnya yang masing-masing. Ringkasnya, dua buah kekuasaan raksasa ini tidak mungkin ditujukan kepada memperbuat jauhar farad yang satu, karena tiap-tiap kekuasaan dari dua kekuasaan tersebut sama berhak untuk memberi bekas, karena keduanya sama-sama pangkat ketuhanan. Maka kalau jauhar farad saja tidak mungkin ia perbuat, bagaimana pula mungkin ia berbuat pekerjaan yang besar dan lebih besar? Nah, sekarang kita sudah melihat alam ini berdiri dengan megah dan cantik. Tentulah yang menciptakannya Allah yang Maha Esa. Tidak ada serikat yang membantu dan menolongnya. Tentang hal Allah tidak perlu kepada pembantu-pembantunya, kita rasa cukup jelas keterangannya pada dalil sifat qiyamuhu binafsih yang kemarin. Sekarang coba takdirkan pembahagian kerja di antara dua Tuhan itu. Masing-masing ia menjadikan dan mengatur dalam wilayah kekuasaannya sendiri-sendiri. Apakah mungkin yang demikian? Kita katakan Allah itu bekerja sama. Mungkin enggak? Menurut pendapat akal yang sempurna, tidak mungkin juga. Karena Tuhan yang menciptakan bahagian A dan diatur menurut kehendaknya sendiri, tentulah ia tidak mengetahui akan sesuatu kejadian yang berlaku dalam daerah bahagian B. Dan sebaliknya, Tuhan yang berkuasa dalam bahagian B ini, ia tidak mengetahui apa yang terjadi dalam wilayah bahagian A. Maka jelaslah, kedua-dua Tuhan ini tidak melengkapi ilmunya kepada alam semesta. Demikian pula kekuasaannya tidak menyeluruh. Masing-masing Tuhan itu mempunyai sebahagian kebodohan dan sebahagian kelemahan. Jadi jelaslah ia bersifat dengan kekurangan. Tiap-tiap yang bersifat dengan kekurangan, bukanlah keduanya itu Tuhan. Kalau kedua-duanya bukan Tuhan, tentu ia tidak sanggup menciptakan alam semesta ini. Padahal alam semesta ini sudah jelas adanya dengan musyahadah, dengan persaksian. Maka tentulah Allah itu Maha Esa dan tidak berserikat, tidak beranak dan tidak berkongsi. Contoh yang sudah kita kemukakan itu merupakan contoh yang bekerja sama di antara dua Tuhan, baik pada alam yang satu maupun pada alam yang berlainan. Namun, tidak berhasil juga menurut pendapat akal yang sempurna.
Kedua, mari coba kita takdirkan, apabila kedua-dua Tuhan itu bersalahan pendapat dan berlainan cara pelaksanaan kedua-duanya, bagaimana pula hasilnya? Kami rasa hal ini tidak sulit dipahami oleh orang yang ingin berpikir, karena jika pada waktu sepakat mereka tidak mungkin mengerjakan sesuatu, lebih lagi tidak mungkin kalau mereka sudah berselisihan. Bagaimana mungkin berhasil, baik dalam sesuatu pekerjaan, kalau satu orang yang berbuat, sedang yang lain merusak dan menghancurkan? Sampai saat sekarang ini, kami rasa alam ini tidak akan berdiri sebagaimana yang sudah kita lihat dan kita rasakan. Padahal alam semesta ini sudah berdiri dengan megah dan tertib. Berpuluh juta tahun yang sudah dan mungkin ribuan juta tahun lagi untuk masa mendatang. Semua ini menunjukkan bahwa Allah itu tidak bersekutu dan tidak berserikat dengan siapapun juga. Maka nyatalah kepada kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Esa lagi Maha Suci dari sekutunya, yang selalu oleh mereka yang kafir menyebut-nyebutnya. Coba sekarang perhatikan satu ayat Allah yang berkaitan dengan soal yang sedang kita bicarakan ini. Lau kana fihi ma'alihatun illallahu lafasadata. Subhanallahi rabbil arsy amma yasifun. Surat Al-Anbiya ayat 22. Artinya, sekiranya ada di langit dan di bumi Tuhan-Tuhan selain Allah, tentulah keduanya itu telah rusak binasa. Maka Maha Suci Allah yang mempunyai arasy daripada apa yang mereka sifatkan. Mengatakan ada sekutu bagi Allah. Ayat ini menerangkan kepada kita bahwa Allah menciptakan sesuatu dari alam ini tanpa pembantu-pembantunya, karena ia cukup bersanggupan. Andai kata ada Tuhan-Tuhan yang lain syarikatnya, sungguhlah alam ini tidak akan berwujud sama sekali. Dalam ayat yang lain Allah nyatakan lebih tegas lagi, surat Al-An'am, La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Tiada sekutu baginya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku. Jangan menyekutuinya, dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah. Dengan keterangan dan dalil-dalil yang sudah kita kemukakan itu, nyatalah kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa pada zatnya, Maha Esa pada sifatnya, dan Maha Esa pada perbuatannya. Dan tidak ada sekutu yang bersarikat dengan Dia dalam pelaksanaan pekerjaannya sehari-hari. Kita akhiri keterangan sifat wahdaniyah ini sementara dengan sebuah zikir yang populer di tengah-tengah umat muslimin dunia, yaitu La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Artinya, tiada Tuhan melainkan Allah, Maha Esanya Allah, tiada syarikat baginya. Baginyalah kerajaan dan baginyalah semua kepujian. Ialah yang menghidupkan dan ia pula yang mematikan. Dan dialah atas tiap-tiap sesuatu maha kuasa. Yahdi man yasha ila siratim mustaqim. Surat Al-Baqarah ayat 142. Artinya menunjuki ia akan siapa-siapa yang dikehendakinya atas jalan yang lurus, yaitu agama Islam. Sekian, wallahu a'lam bishawab.